A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda sapa Rasul. Man barang siapa iktasala yang mandi dia man yaumal Jum'ati pada hari Jumat. Guslal janabati pada mandi jenabat. Jadi mandinya itu mandi jenabat walaupun tidak tidak menanggung junub. Jadi mandinya hari Jumat itu disunahkan seperti mandi jenabat yang habis melakukan hubungan suami istri itu. Tuma kemudian roha berangkat dia orang bisa atil ula di waktu yang pertama. Di waktu yang pertama artinya dia datang pertama kali. Pakaan nama maka seakan-akan sejatinya dia iku koroba berkorban dia badanatan pada unta. Ini yang sekiranya nganggur-nganggur itu yang enggak ada kerjaan ya diusahakan tidak menganggurkan diri gitu. Jadi datang ke Jumatan yang pertama kali. Waman dan barang siapa roha yang berangkat di Yaman bisa atisaniati di waktu yang kedua. Jadi dia datang kedua dari orang yang pertama itu. Pakaan nama maka seakan-akan sejatinya dia koroba berkorban dia bakorotan pada sapi. Sapi saiki ya elek-eleke 20 juta. Lumayan. Waman dan barang siapa roha yang berangkat dia bisa atis talisati di waktu yang ketiga. Ini datang ya, di masjid sudah ada 2 orang. Dia yang ketiga di situ. Pakaan nama maka sejatinya seakan-akan sejatinya koroba berkorban dia kapsan pada kambing kibas akron yang bertanduk. Waman dan barang siapa roha yang berangkat dia bisa atir robiah di waktu yang keempat, datang urutan keempat. Pakaan nama maka seakan-akan sejatinya koroba berkorban dia dajatan pada ayam jago. Walaupun ya secara syariat asli itu enggak pernah disunahkan nyembelih ayam jago, itu enggak ada. Ya, kecuali ya ini sunahnya Ibnu Abbas. Jadi umpama pas hari korban kok onta yang enggak punya, sapi ya enggak punya,
kambing ya enggak punya, ya wis ana pitik ya dibelah pitik itu. Ana pitik ya belah pitik. Wis pokoke melok beleh. Tapi ya pitike dhewe. Ya pitike tanggane bahaya. Waman dan barang siapa roha yang pergi dia desa atil khomisah di waktu yang kelima. Maka nama maka seakan-akan sejatinya korban dia baidotan pada telur. Lah nek telur bele piye? Loh kita kembali ke makna kurban itu. Nah, makna kurban itu kan artinya seorang hamba melakukan kegiatan yang sifatnya baik, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna aslinya kan seperti itu. Ya, kata koroba kurbanan itu kan aslinya seperti itu. Yes, dia sodakoh telur yang memang tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Jadi nama koroba baidotan. Jadi ya tidak harus disembelih, tidak. Ya, tapi sekali-kali dipraktekno iki ya apik. Ya, sedekah telur lah memang tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah. Fa'idha kharaja maka ketika telah keluar sopo al imamu imam. Nah, nanti kan ada yang datang ke 6, ke 7, ke 8 sampai ke berapa puluh orang itu. Kalau sesuai madhab Syafi'i ya 40 orang. Tapi kalau tidak sesuai madhab Syafi'i ya wis pira kuno. Wong 20 ta wong 30 Jumatan ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Secara dalil kan secara dalil itu kan di surat Jumat itu kan wa idza ra'au tijaratan aulah wanin fadu ilaiha wa tarakuka qaima kan gitu. Jadi pas enak-enak Jumatan gitu lah terus ada pedagang dari luar kota menawarkan dagangannya itu pakai hiburan. Cara saiki ngono ya mungkin kaya wong dodolan es keliling lho, es Woles ta es apa. Terpengaruh kabeh, metu kabeh. Nabi ditinggal, yang tersisa hanya 12 orang. Loh berarti 12 orang Jumatan itu ya boleh. Jadi tidak kaku harus 40 orang. Tidak seperti itu juga. Bahkan setiap 40 orang kan biasanya ada walinya satu di situ kan. Alasannya kan ya nek zaman biyen ana waline, saiki wong 100 e durung karuan ana waline. Ana wali murid atau wali kelas. Fa idza kharaja maka ketika keluar sapa alimamu imam. Hadarat hadir datang sapa al malaikatu para malaikat yastamiuna yang eh, yastamiuna mendengarkan mereka malaikat adzikra pada peringatan atau perkeling. Malaikat ini kalau di riwayat yang lain adalah malaikat yang mencatat. Jadi di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang mencatat kehadiran
orang yang Jumatan di situ. Ya, selama imamnya belum naik ke mimbar untuk khutbah. Lah, kalau imamnya sudah naik ke mimbar, ya sudah tawawus suhuf. Jadi buku catatannya ditutup, para malaikat itu ikut mendengarkan khutbahnya. Itu riwayat lain dijelaskan seperti itu. Jadi faidza kharajal imam adorotil malaikatu yastami'una dzikra. Jadi ketika imam itu sudah naik ke mimbar untuk khutbah, nah, malaikat menutup bukunya, buku catatan absen itu, terus ikut mendengarkan khutbahnya. Ya masalahnya kan kita tidak bisa lihat malaikat, itu masalahnya. Umpama bisa lihat itu, wah seru itu. Jumatan bersama para malaikat. Sing seru meneh ya khotibe, iso nuturi malaikat ngono. Saking ya gak weruh dadine ya biasa. Tapi walaupun kita tidak lihat, ya berhubung ini hadisnya sahih, ya, bahkan muttafaqun alaih, kita punya kewajiban untuk percaya. Ya, percaya. Percaya itu ya mau jadi jemaahnya di situ dengarkan khutbah itu ya seneng gitu kan. Aku Jumatan karo para malaikat gitu. Yang khotibnya, imamnya juga ndak main-main itu. Khutbah ya tenanan. Dirungokno malaikat, dadakno khutbahe nyelindru. Ndak sesuai syariat, wah ya siap-siap itu. Siap-siap nanggung dosa maksudnya. Jadi hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzakara, menuturkan sapa Rasul, menceritakan sapa Rasul yaumal Jum'ah, tentang hari Jumat. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, fiha, dalam hari Jumat itu, fiha, dalam hari Jumat itu, saatun, utawi saat. Saat ini jangan dimakna jam ya. Saat kalau bahasa Arab sekarang kan dimakna 1 jam, kakean gitu kalau dimakna 1 jam. Saatun itu ya apa ya? Ya sesaat gitu aja. Ini enggak sampai 1 jam, apalagi 2 jam, enggak. Wis pokoknya waktu sesaat. La yuwafiquha, tidak mencocoki pada saat sapa abdun, seorang hamba muslimun yang Islam. Wahwa, dan utawi abdun muslim iku qaimun, berdiri, yusoli, salat sapa abdun muslimun. Yas'alu, minta sapa abdun muslimun Allah, pada Allah, sayan, pada sesuatu, ila, kecuali aqahu, memberi sapa Allah kepada abdun muslim, iyahu, pada permintaan, pada sai. Atau diwalik ya kena, aqahu, memberi sapa Allah kepada sai, iyahu, pada abdun muslim. Ya wis pokoke padha mudenge ngono ae wis. Wa asara, dan isyarat sapa nabi, atau mungkin bisa dirujuk Abi Hurairah juga boleh.
biadihi dengan tangannya Nabi atau tangannya Abu Hurairah, wa yuqalliluha, dan menganggap sedikit atau singkat sopo Nabi atau sopo Abi Hurairah pada saat. Nah, yang jadi ya masalah kan waktunya ini kan dirahasiakan. Jadi Rasulullah juga tidak menjelaskan kapan persisnya, kan tidak. Jadi pokoknya fiha saatun ngono tok. Di dalam hari Jumat itu ada waktu yang singkat, tidak mencocoki pada waktu tersebut seorang hamba yang Islam, nah dia itu berdiri sholat, minta pada Allah sesuatu, pasti itu diberi. Nah, para ulama berselisih tentang waktunya ini. Ada yang menjelaskan itu adalah waktu di antara dua khutbah itu. Jadi khutbah pertama selesai, imamnya kan duduk. Ya pas duduk itu berdoa. Ya pas duduk itu berdoa. Lah nanti setelah imamnya berdiri lagi, lah sudah selesai doanya. Ada yang menjelaskan seperti itu. Lah terus ada pertanyaan, lah ini kan hadisnya wahwa qaimun yusoli. Nah itu kan posisinya kita mendengarkan khutbah, tidak sedang sholat, kan gitu kan? Kan kita tidak sedang sholat waktu itu. Nah, sementara lafadz hadisnya wahwa qaimun yusoli. Nah, itu bagaimana? Nah, mereka menjelaskan ya sholat duhur itu kan aslinya 4 rakaat. Aslinya kan 4 rakaat. Lah sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Lah sebenarnya rakaat pertama dan kedua itu digantikan oleh khutbahnya itu. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Itu ada yang menjelaskan seperti itu. Ya, jadi walaupun mendengarkan khutbah ya, nah itu ya jangan sakar PDW, kan? Anggap saja kamu sedang sholat, sehingga ya mendengarkan imamnya itu ya sungguh-sungguh. Jadi pas nama awaan sota itu. Ada juga yang menjelaskan saat yang mustajab ini adalah selepas waktu asar sampai matahari terbenam. Nah terus ya ada pertanyaan lagi. Lah itu kan waktu larangan untuk sholat. Nah sementara hadisnya wahwa qaimun yusoli yas'alullah sayan, kan gitu kan. Terus piye kuwi? Nah, pokoknya ya sholat akhirnya sholat asarnya agak akhir. Lah terus habis sholat asar ya duduk di situ sampai matahari terbenam. Atau sholat asarnya diawalkan ya boleh, tapi ya duduk di situ nanti sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Karena walaupun sudah selesai sholat, selama belum hadas dan masih tetap duduk di situ, nah itu masih dianggap sholat. Nah gitu, masih dianggap sholat selama belum hadas loh ya. Apalagi diniati kok sholat maghrib sekalian, nah gitu. Menunggu sholat itu kan pahalanya seperti sholat juga. Nah, ngono. Tapi ya itu kan ijtihad para ulama saja. Ijtihad iki ya ana kalane bener, ana kalane keliru. Mbok sing bener sing ndi. Karena memang
aslinya dirahasiakan oleh Rasulullah. Dan bisa jadi ya tidak di 2 saat itu tadi. Bisa jadi. Bisa jadi malah tidak di 2 saat itu. Atau pas ndelalah malam Jumatnya ya bisa saja. Sepertiga malam yang akhir itu, ya kan? Seperti dulu Nabi Yakub saat memintakan ampun pada anak-anaknya, saat mereka tobat itu kan juga di malam Jumat, ya, juga di malam Jumat. Lah terus tujuannya ya orang itu biar semangat ibadah ben gethu ibadah. Apa meneh sing kebutuhane akeh iki. Kebutuhane macam-macam itu. Insya Allah bisa dipahami. Waan Abi Burdah bin Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu. Kala berkata sapa Abi Burdah. Kala bersabda kala berkata sapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Umar ini sahabat tanya kepada Abi Burdah. Abi Burdah itu ya tabiin, ya tabiin. Tapi bapaknya itu sahabat. Atau umpama Abi Burdah itu sahabat ya sahabat sik tuwilik ngono. Tuwilik. Asamikta apakah pernah mendengar kamu abaka pada bapakmu? Yuhadisu cerita sapa bapakmu an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tisa nisa atil jumu'ah di dalam keadaannya saat mustajabnya hari Jumat. Seperti yang barusan kita bahas itu. Ya. Nak, kamu pernah dengar enggak bapakmu bercerita tentang waktu yang mustajab di hari Jumat? Kala berkata sapa Abu Burdah, kultu berkata aku, naam ya, oh ya bapak pernah cerita itu. Nah, ini bapak pernah cerita itu. Sami tuhu mendengar aku pada bapaknya ya Abu Musa al-As'ari itu. Yaqulu berkata sapa Abu Musa al-As'ari. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda sapa Rasul. Dia adapun saat atau waktu yang mustajab iku ma apa-apa baina antara an yajlisa jika duduk sapa al imamu imam ilak sampai antukdo jika diselesaikan apa as-sholatu sholat, yaitu jadi waktu mustajab itu ya adalah apa-apa di antara jika imam itu duduk sampai menyelesaikan sholatnya, sholat Jumatnya selesai. Nah, itu waktu mustajab yaitu. Tapi kan kalau menurut hadis ini kan berarti mulai imam itu berdiri khutbah sampai sholatnya selesai kan gitu. Lah masalahnya kan pas khutbahnya kita itu jangankan berdoa, main-main kerikilan ya ndak boleh, kemudian diperintahkan untuk pastama'a wa ansota kan gitu kan.
Berarti umpama ada waktu luang untuk berdoa ya di antara dua khutbah itu saat imam duduk itu. Peluangnya di situ. Itu ya. Peluangnya di situ. Karena kalau pas imam khutbah ya berarti kewajiban kita mendengarkan, memperhatikan. Lah, kalau pas waktu sholatnya ya kita ikut sholat imam, kan gitu kan? Kita ikut sholat imam. Umpama ada sela-sela waktu berdoa ya sesudah sholawat sebelum salam itu. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu kala berkata sapa Aus bin Aus. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ina sesungguhnya min afdoli ayaimikum dari lebih utamanya hari-hari kalian apa yaumal jumati hari Jumat." Jadi hari teristimewa di hari-hari kalian selama seminggu itu ya hari Jumat. Faksiru maka memperbanyaklah kalian alaya atasku Rasul minas solati dari membaca solawat. Membaca solawat di dalam hari Jumat. Yes, silahkan memperbanyak baca solawat. Ya jane ya ora solawat tok, ndongakno barokah ya oleh, ndongakno keselamatan ya oleh, gitu kan. Karena kalau dalam gimana? Oh, membaca Al-Kahfi. Ya kalau memang ada sunahnya ya silahkan dilaksanakan. Baca Al-Kahfi. Wong hari Jumat itu ya 24 jam. Maca sholawat ya paling sak jam wis meniren wong. Baca Al-Kahfi ya paling ya 10 ayat. Hah? Jadi kalau sesuai hadisnya ini ya membaca sholawat. Adapun membaca Al-Kahfi ya ada sunahnya itu di hari Jumat. Benarnya ada sunahnya. Mungkin ya perkoroni kan ada yang mengkritisi kualitas hadisnya. Ada yang bilang do'if, ada yang bilang hasan, ada yang bilang sahih kan. Ya, jadi untuk yang baca surat Al-Kahfi nanti terhindar dari fitnahnya Dajjal kan, intinya kan di situ. Terhindar dari fitnahnya Dajjal. Tapi kalau dilihat secara geografis itu sebelum munculnya Dajjal itu kan ada kekeringan parah 3 tahun kan gitu. Ya, jadi tahun pertama sepertiga hujan ditahan, tahun kedua 2/3 hujan ditahan, tahun ketiga itu tidak ada setetes pun air hujan menetes ke bumi. Itu ada pertandanya seperti itu. Baru selepas itu muncul Dajjal. Ya kan? Nek saiki koyokane ya sik banjir-banjir ngono. Koyokane ya sik adoh Dajjal. Maksudnya ngono kuwi. Gitu kan? Koyokane ya sik adoh Dajjal sik adoh.
Gitu. Tapi mau ndak mau Dajjal itu pasti muncul. Umpama ndak di zaman kita ya zaman keturunan kita. Tuh. Dan itu fitnahnya luar biasa. Ya itu secara geografis loh ya. Tapi secara keilmuan ya tetap harus dijaga itu. Hadisnya harus tetap disampaikan. Walaupun tidak begitu diamalkan. Biar nanti yang menjumpai tanda-tanda kemunculan Dajjal itu ya siap-siap. Gitu. Kalau yang jelas-jelas sahih ya membaca sholawat. Kalau soal hadis tentang baca surat Al-Kahfi ya diperdebatkan ya debat-debat kuno. Aku gak melok-melok. Tuh. Nah, terus hari Jumat itu ya 24 jam. Kowe sholawatan sak jam ngono ya wis meniren. Maca surat Kahfi ayat 1 sampai 10 lho paling ya 5 menit mari. Ya kan? Diamalkan ya ndak apa-apa. Sing ribut iki aja-aja sing ora tahu ya, ora tahu sholawat ya ora tahu maca Al-Kahfi. Sing ribut iki lho. Aja-aja sing ngono kuwi malahan ngono. Kalau sudah konsisten dengan suatu amalan ini biasanya ya ora ribut. Wis meneng-meneng dilakoni ngono. Sing ribut itu jangan-jangan ya malah ora tahu sholawatan ya ora tahu. Ya. Maca surat Kahfi ya ora tahu. Pokoknya geger tok pokoknya. Jangan-jangan yang seperti itu orang. Di beberapa tempat saya jumpai ya seperti itu. Sing biasane kakean debat itu ternyata ya amalane zong ngono. Zong. Webat masalah agama bareng tak delok salate ya bolong-bolong aduh ngono. Itu. Tuh. Yes. Biasanya kalau yang sudah konsisten, sudah mapan pengamalannya, sudah rutin istiqomah itu biasanya wis meneng dilakoni atau ya fatakullah mastata'tum sak mampune gitu. Oke, kita lanjutkan bab istihbabi sujud disukri. Nah, ini bab disenanginya sujud syukur. Ya, disunahkan melakukan sujud syukur. Indah kusuli nikmatin ketika berhasil mendapatkan nikmat atau ketika memperoleh kenikmatan. Dohirah yang terang, yang jelas. Entah itu mendapatkan atau mungkin ya dapat gitu aja. Nah, mendapatkan kan memang dia usaha untuk dapat. Kalau dapat gitu aja ya mungkin ya karo turu moro-moro ana rezeki teko ya indah kusuli nikmatin dohiroh. Jadi ada kala mendapatkan, ada kalanya ya dapat. Awin difai baliyah atau tertolaknya baliyah itu ya bahaya atau sesuatu yang mencelakakan. Dohiroh yang terang, jelas. Ini diprediksi misalnya mau ada tsunami atau gempa, dari ini BMKG, ya hari ini jam sekian, ya, hari ini jam sekian, nah, ternyata ora sido, nah, terus sujud syukur, itu. Contohnya seperti itu.
An Sa'ad ibni Abi Waqqas. An Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala berkata sapa Sa'ad bin Abi Waqqas, kharajna keluar kami ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah dari Mekah, nuridu menghendaki kami al Madinata pada Madinah. Jadi ceritanya kami keluar rumah ya, melakukan safar dari Mekah. Nah, kami pengen ke Madinah. Ceritanya seperti itu. Palama kuna maka ketika ada kami, iku koriban dekat min Aswarok dari tanah Aswarok. Ini suatu wilayah itu di antara Mekah Madinah, tanah Aswarok. Jadi dekat Juhfah, ya, dekat Juhfah. Nazala turun sopo Nabi. Turun ini maksudnya ya turun dari kendaraannya, dari ontanya itu. Cuma kemudian Rofa'a mengangkat sopo Nabi, sopo Rasul, yadahi pada dua tangannya. Pada maka berdoa sopo Nabi Allah pada Allah saatan sesaat. Terus doa, yes, sesaat, enggak lama. Tumakoro kemudian tersungkur. Sopo, ya bukan tersungkur ya, memang ya menyungkurkan diri, merobohkan dirinya. Sopo Rasul sajidan dengan sujud. Pamakasa maka diam sopo Nabi tawilan lama. Di doa sesaat, habis itu menjatuhkan diri untuk sujud. Lah sujudnya itu lama. Kemudian berdiri sopo Rasul. Farofa'a maka mengangkat sopo Rasul yadahi pada dua tangannya saatan sesaat. Kemudian koro ya merobohkan diri sopo Rasul sajidan sujud. Fa'alahu mengerjakan sopo Rasul pada kelakuan seperti itu salasan 3 kali. Itu dilakukan 3 kali. Waqala dan bersabda sopo Rasul. Ini sesungguhnya aku iku sa'altu, minta aku Robi pada Tuhanku. Fasafa'tu maka memberikan syafaat aku li umati, untuk umatku. Untuk umatku. Pak Toni maka memberi sopo Nabi ini padaku tulusa umati pada 1/3 umatku. Fakorortu maka menyungkurkan diri aku sajidan sujud li Robi untuk Tuhanku syukron karena bersyukur. Jadi aku berdoa pada Allah agar aku ya bisa memberi syafaat kepada umatku. Terus Allah memberiku 1/3 umat. 1/3 umat. Nah, terus pikirannya Nabi sekali doa dapat 1/3. Berarti nek donga ping 3 oleh kabeh iki kan ini kan. Cerdas iki. Kayak guyonane arek-arek kan ngono kuwi. Kowe iki ngopo nglamar arek wedok pisan ditolak terus nyelekutis putus asa. Lah piye Mas? Kowe nglamar
arek wedok ping 50 terus diterima pisan. Iku kurup. Kurup iku apa? Kurup iku ya sesuai harapan ngono lho. Kowe nglamar arek wedok ping 50. Terus sing nrimo kowe siji tok, iku jenenge kurup. Kurup iku ya sesuai harapan. Lah kok iso? Lah umpama kowe ngelamar ping 200, bojomu 4. Guyone arek-arek ngono kuwi. Lah nek kowe nglamar ping 50 ya, terus wong wedok sing gelem nrimo kowe iki siji tok, saking eleke rupamu misale. Ora apa-apa, ora usah putus asa, patah semangat enggak usah. Sebabe apa? Lah kowe nek gelem nglamar ping 200, ngono kan? Ah bojomu 4. Ngono Mas ya? Iya, ngono. Dadi urip iku wis aja putus asa. Aja putus asa. Ditolak ceweke terus murung, terus ngamuk, gantung diri, ada. Itu. Nah, mungkin Nabi ya pikirane ngono. Iki aku ndonga pisan dikeki sepertiga. Iki nek aku ndonga ping 3, wah dikekno kabeh iki. Gitu. Ya, itu. Nah, terus ya itu Nabi berdoa, beliau pengen memberi syafaat pada umatnya. Doa yang pertama kali diberi sepertiga. Terus Nabi bersyukur dengan sujud. Fakoror tu sajidan lirobi sukron. Tuh. Tumarofaktu kemudian mengangkat aku roksi pada kepalaku. Pasal itu maka apa? Meminta aku Robi pada Tuhanku li umati untuk umatku. Pak Tony maka memberi sapa Robi ni padaku tuluta umati pada sepertiga umatku. Ya. Fakhorar itu maka menyungkurkan diri aku sajidan sujud li Robi untuk Tuhanku syukron karena syukur. Nah, terus dapat sepertiga lagi. Wis oleh 2/3 iki. Tumarufaktu kemudian mengangkat aku, pasal tu maka minta aku Robi pada Tuhanku li umati untuk umatku. Pak Tony maka memberi sopo Robi ini padaku atulusa pada sepertiga al-akhor yang lain. Wes. Jadi semua umat berpeluang untuk mendapat doanya Nabi, mendapat syafaat dari Nabi. Iki dalile. Fakhorar itu maka menyungkurkan diri aku Rasul sajidan dengan bersujud li Robi pada Tuhanku. Tuh. Jadi semua umat, seluruh umat ya punya hak untuk mendapatkan doanya Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tinggal umatnya sekarang mau mengambil haknya tersebut apa enggak. Tapi untuk mendapatkan haknya itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan kan ngono kan. Yes kaya ya pemerintah kota Surabaya membantu fakir miskin kan ngono kan. Berarti setiap fakir miskin punya hak. Cuma ada kewajiban yang harus ditetepi apa? Yang njaluk surat keterangan lurahe nek kowe miskin kan ngono. Yes kaya ngono kuwi lah. Ya itu. Jadi kalau dari sisi Nabi, Nabi sudah berdoa, sudah memohon kepada Allah agar bisa mensyafaati umatnya. Sekali doa dapat sepertiga, 2 kali doa dapat 2/3, 3 kali doa
Ya, semuanya bisa tercakup. Nah, sekarang baliknya ke umatnya, mau disyafaati apa enggak? Itu hak Anda untuk disyafaati, kan gitu. Cuma Anda bisa menunaikan persyaratannya apa enggak. Tuh. Syaratnya nopo ya termasuk maca sholawat, pemane termasuk apa ya macam-macam lah, memperbaiki wudhu, berdoa sudah adzan. Ya intinya ya dadi wong Islam sing tenanan, dadi wong iman sing tenanan. Iku. Babu fatli qiyamil laili utawi bab keutamaan berdiri malam. Artinya sholat malam, bukan bergadang nonton bola, bukan. Sholat malam, bangun malam. Minimal berdoa, minimal. Kala berfirman sopo Allahu Allah Ta'ala yang maha luhur, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan sebagian dari malam, berarti ya tidak seluruh malam. Fatahajjat, maka sholatlah tahajud kamu Nabi Muhammad bihi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajud itu artinya ngelembur, ya, ngelembur. Jadi sholat tahajud itu yang wajib itu hanya bagi Rasulullah saja. Kalau untuk umatnya itu sunnah. Nafilatan sebagai tambahan laka untuk kamu. Jadi nafilatan lak. Jadi tahajud itu untuk Rasulullah wajib, memang wajib. Nah untuk umatnya itu sunnah. Nah ini kan juga sebagai persyaratan untuk Rasulullah dalam rangka menduduki makoman mahmuda. Itu loh. Ya Rasulullah ya bisa menduduki makoman mahmuda, itu bisa, tapi ya dan itu haknya beliau. Tapi untuk ke situ kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, kalau untuk umatnya, kalau pengen derajat surganya tinggi, ya sholat atau tahajud. Karena itu adalah dakbu sholihin. Kelakuannya atau sifatnya orang-orang solih terdahulu. Tuh. Sing bedakno wong apik karo wong bejat iki, ya sholat tahajud itu salah satunya. Lah nek perkara sedekah ngono ae, wong bejat ya iso sedekah. Perkara silaturahim, wong-wong kafir iku ya silaturahim. Ya. Perkara berbagi, wong kafir ya berbagi. Perkara apik karo tangga, wong kafir iki ya apik karo tangga. Tuh. Perkara taat perundang-undangan, wong kafir iki taat perundang-undangan. Nah, ini ciri-ciri solih apa ndaknya seseorang, ya salah satunya ditandai dengan tahajud ini. Asa barangkali, tapi kalau asa dari Allah itu pasti, gitu loh. An ya bahasaka, jika
membangkitkan sapa Allah membangkitkan kepadamu sapa Rabbuka Tuhanmu makoman pada kedudukan mahmudan yang terpuji. Makoman mahmudan. Nah, ini kan termasuk juga doa sesudah adzan kan? Ya. Jadi umatnya mendoakan beliau agar dibangkitkan di makoman mahmuda itu. Tapi dulu selama beliau hidup ya sholat tahajud. Sholat tahajud beliau. Nah, kalau pas perjalanan ya pas naik unta itu sholat tahajud. Kalau umatnya ndak wajib. Tapi nek pengen duwe derajat dhuwur ya sholat tahajud. Jadi di sini tertulis babnya babu fatli qiyamil laili. Itu arahnya memang khusus Nabi Muhammad sebagai syarat menduduki makoman mahmuda. Tapi kalau untuk umatnya kalau pengen derajat yang tinggi, ya derajat yang tinggi itu ya salah satunya dengan sholat tahajud itu. Dan sholat tahajud itu. Waqala dan berfirman sapa Allah Ta'ala yang maluhur. Sifatnya orang beriman adalah tadajafa junubuhum manil madoji. Tadajafa benggang atau memisahkan diri. Apa junubuhum lambung mereka anil madoji dari tempat tidur. Berarti bangun, ngono lho. Lah kalau orang tidur itu kan lambungnya nempel dengan tempat tidurnya. Lah kalau orangnya bangun, dia memisahkan antara lambungnya dan tempat tidurnya. Itu disebut tadajafa junubuhum anil madoji. Jadi lambungnya atau perutnya itu terpisahkan dari tempat tidur. Ya, dari tempat tidur. Al-Ayah, surat As-Sajdah ayat 16. Waqala dan berfirman sapa Allah Ta'ala yang maluhur, kanu qalilan minal laili mayah daud. Kanu ada mereka orang-orang beriman, orang-orang mukmin, qalilan sedikit minal laili dari waktu malam, apa-apa ya daun yang tidur mereka. Ini sifatnya orang beriman seperti itu. Jadi waktu malam itu sedikit yang digunakan untuk tidur. Ya. Sedikit yang digunakan untuk tidur. Lah nek wong kafir zaman biyen ya wis turu. Mulai sore turu sampai isuk. Terus ora mikir salat, ora mikir apa. Zaman biyen kan ya memang ora patek ana hiburan. Listrik ora ana, ya kan? Gawe geni ya angel. Apa meneh radio, TV, ora enek. HP tambah ora enek. Nah, kalau zaman sekarang orang kafir pun ya kanu qalilam minal laili mayah daun yoan, tapi bukan dalam rangka sholat. Ya, dalam rangka bergadang. Wis mbuh main judi, mbuh ngopo kono. Ya gitaran turut pinggir rembong karo mendem Kok jam 3 turu, tangine beduk wis ngono kuwi. Tuh. Jadi harus dijelaskan, kanu qalilam minal laili mayah daun itu ya untuk sholat. Untuk sholat. Kita lanjutkan wa'an Aisyata dan dari Aisyah
radhiyallahu anha qalat berkata sapa Aisyah. Karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakumu berdiri sapa Nabi minal laili dari waktu malam. Kata tata fatoro sehingga pecah-pecah atau bengkak. Apa kodamahu dua telapak kakinya Rasul. Fakultu maka berkata aku lahu pada Rasul. 5 kenapa atas nau mengerjakan engkau hadza pada ini? Ya Rasulullah wahai utusan Allah. Waqat gufiro dan sungguh diampuni laka untuk engkau apa ma apa takodama yang dulu apa ma bayane min dambik dari dosa engkau. Wama dan apa ta'akhir yang akhir apa ma. Kala bersabda sapa Rasul, afala akunu apakah maka tidak ada aku? Iku abdan seorang hamba sakurun yang banyak syukurnya. Itu jadi cara berpikirnya Aisyah dengan Rasulullah itu ternyata ya beda kelas. Ya walaupun wajar kapak-kapakno Aisyah ya dudu nabi gitu kan. Terus dari sisi akal, dari sisi agama juga wanita kan kurang dibandingkan laki-laki. Tapi pikirannya Aisyah kan, wong dosa sudah diampuni ya sudah kan, tinggal leha-leha, santai-santai kan gitu. Ya kan? Karena umumnya orang ya seperti itu. Kalau pas kepepet ya, orang di duit, utangnya akeh, anake loro, bojone loro, atau bojone minggat misalnya, lah kuwi baru. Ndonga terus ngono. Engko bareng ekonomine pulih, bojone balik, anake sehat, lali, wis ora ndonga-ndongoan. Pikire lah terus nek njaluk dikeki lak ya wis, kan ngono. Iya kan? Ngopo njaluk neh kan gitu kan? Aku butuh njaluk bareng njaluk terus dikeki, bar dikeki ya wis. Itu pikirannya kebanyakan orang kan gitu. Wong wis dikeki. Kan? Lah karepe Aisyah ki ya ngono, gitu loh. Wong dulu berjuang ya kan? Ya kalau dulu wajar ya, sholat malam ya kan? Memang belum ada jaminan dosanya diampuni. Keadaannya juga masih berat. Ya kan? Miskin, ya kan? Terus Islam juga masih banyak didolimi. Nah sekarang kan Islam ya sudah menang, dosa jenengan ya sudah diampuni, keadaan ya sudah jauh lebih baik. Kenapa kok sholatnya sampai ngoyo, sampai kakinya bengkak, ya kan? Terus jawabnya Rasulullah, afala akunu abdan sakuro. Jadi nikmat itu wajib disyukuri. Ya, nikmat itu wajib disyukuri. Dan aku adalah salah satunya. Afala akunu abdan sakuro. Ya. Jadi cara mensyukurinya ya dengan sholat itu tadi. Podo. Ya, sama. Mungkin pas keadaannya memburuk, ya, sholatnya ya memang dalam rangka sabar. Wasta'inu bisabri sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri sholat. Tapi di kondisi membangkit, ya sholatnya itu dalam rangka bersyukur. Dan orang yang bersyukur itu hatinya rendah. Ya. Hatinya saja direndahkan, apalagi badannya lebih direndahkan. Sampai sholat kakinya bengkak itu ya nggak merasa sakit, nggak merasa gimana-gimana. Memang bersyukur. Jadi tidak seperti Bani Israil
Bani Israel itu berhasil dalam bersabar, tapi gagal dalam bersyukur. Secara umum seperti itu. Nah, kok iso? Lah dijajah 400 tahun sama Fir'aun. Mereka sabar loh. Jajah 400 tahun sama Fir'aun itu sabar. Luar biasa. Betul. 400 tahun dijajah Fir'aun itu sabar. Tapi begitu dapat nikmat, kehidupan sudah enak, longgar, untuk bersyukur gagal dia. Terutama untuk bisa menerima kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampai ditegur bolak-balik do ayate wa idna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabihuna benakum wa yastahyuna nisaakum inna fi dzalikum balaun min rabbikum adzim, kan gitu kan. Ya kan? Kalau dilihat dari siksaannya Fir'aun itu ya balaun min rabbikum adzim. Jadi balak bermakna ujian. Ya kan? Kalau dilihat dari menyelamatkannya Allah dari Fir'aun, balak itu bermakna kenikmatan. Ya, kenikmatan. Ya itu tah. Jadi mampu dalam bersabar tapi gagal dalam bersyukur. Ya semoga kita tidak seperti Bani Israel. Bani Israel secara umum ngono kuwi. Ya. Kalau dilihat tafsirnya kan gitu. Inna fi dzalikum balaun min rabbikum atin. Balaun itu bisa bermakna cobaan, ujian kalau dilihat dari siksaannya Fir'aun. Lah balaun ada yang menafsirkan itu adalah nikmatun. Nikmat kalau dilihat dari bagaimana menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Itu. Oke, cukup dulu.